فإذا كان الإنجيل محرف فكيف يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل؟ يخضع للغة القبائل ولا يصححها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menanggapi sebuah video dari dua orang pendeta yang sedang menipu jemaatnya sendiri dan mencoba mengelabui kita sebagai umat muslim dengan membawa Al-Quran, mengatakan inilah Al-Quran dan mengatakan Al-Quran itu salah, bahasanya salah i'rabnya. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak cuplikan video tersebut. Silakan. مسلم أريد أن أجيبه من جهة الفهم الإسلامي. هناك آية قرآنية تقول: يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا كان الإنجيل محرف فكيف يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل؟ يخضع للغة القبائل ولا يصححها. نعم. إن هذا لساحرة. إن هذا، إن بتنصب المبتدأ، المفروض يعني طفل ابتدائي يعرفها. إن هذين، لأن هذين اسم إن منصوب بالياء والنون لأنه مثنى. لساحران، ساحران مرفوعة بالألف. Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video di mana ada dua orang pendeta yang sedang menipu jemaatnya ya. Yang pertama itu membaca ayat Al-Quran katanya, padahal itu bukan. Dan yang kedua itu mencoba membenarkan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu i'rabnya salah. Tetapi juga ini ketampol dengan kebodohannya sendiri. Nah, sahabat Alhamdulillah, kalau kita perhatikan ya, ini tidak jauh berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Tegasnya zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Dulu pernah ada yang namanya Musailamah. Nah, si Musailamah ini tentunya dia itu seorang muslim dan belajar ilmu sihir. Setelah mempelajari ilmu sihir, dia itu mengaku sebagai nabi dengan ilmu sihirnya itu sebagai mukjizat dan mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala juga, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini Musailamah Al-Kadzab, datang lapad Al-Kadzab itu menipu muslim zaman dulu, zaman para sahabat, tegasnya zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Jadi Musailamah Al-Kadzab ini mengutip atau membuat ayat-ayat Al-Quran tetapi sangat jauh dengan sastra Arab dan jauh keindahannya di bawah Al-Quranul Karim. Yang ada seorang Musailamah Al-Kadzab ini hanya mengagungkan, hanya membaguskan itu sukunya sendiri ya, ini suku Bani Hanifah kalau tidak salah ya. Dan akhirnya si Musailamah Al-Kadzab ini karena ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka ditumpaslah karena khawatir orang-orang muslim itu terkena ilmu sihirnya. Nah, baiklah saudara, selanjutnya kita akan menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku bahwa ayat tersebut itu dalam Al-Quran. Kita buktikan apa benar ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, kita coba untuk mencari ayat yang dibaca oleh pendeta tersebut ya, katanya Al-Quran. Kita coba dia membacakan, ya ayyuhalladzina amanu lang takunu ala haqqin hatta taqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita cari di sini ayat tersebut tidak nampak ya, hasil satu-satu tidak ada yang cocok
ya ayyuhalladzina amanu lan takunu ala haqqin hatta tuqimu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita coba, tidak ada satupun, kita coba dari kosakata yang lainnya ya. Kita tulis tuqimu Taurata, hatta tuqimu Taurata ya. Iya begini, hatta tuqimu Taurata, dan kita cari coba. Nah, kita cari ke bawah, apakah masih ada? Tidak ada yang cocok. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu ala haqqin hatta tuqimu Taurata wal Injil wa ma unzila. Dan hasilnya nih ya sahabat, tidak ada ya. Tidak ada lafaz atau ayat Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takunu ala haqqin hatta tuqimu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yang ada itu ya seperti ini. Ya mungkin ini bisa dikatakan mendekati ya, tapi bukan ayat yang dibaca seorang pendeta itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu harus menegakkan Alkitab, atau umat muslim itu harus menegakkan memakai Alkitab. Nauzubillah subhanallah. Yang ada atau hanya mendekati ya dari segi kata-katanya ada yang sama, itu dari surah Al-Maidah, atau mungkin saja dia itu yang mengambil surah Al-Maidah dan mengubahnya. yakni surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Nah, sahabat Ruhum jelas, jadi sudah jelas ya apa yang dikatakan oleh seorang pendeta tersebut itu bukan ayat Al-Quran, jadi sebuah pembodohan dan menipu jemaatnya sendiri. Mari kita coba untuk mengartikannya ya. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in, wahai katakan wahai orang-orang Alkitab, lastum ala syai'in, kalian tidak menepati dalam suatu yang hak, hatta tuqimu Taurata wal Injil, sehingga kalian menegakkan Taurat dan Injil. Ini untuk ahlul kitab. Kita bukan ahlul kitab kan? Dibahasakan ahlul kitab itu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni mereka yang memakai Alkitab atau Injil dan juga Taurat. Sedangkan dalam kesempatan ini Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir yang menasakh seluruh Alkitab. Jadi seluruh Alkitab itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang pendeta ini, mengatakan ini adalah ayat Al-Quran yang menyerukan bahwa umat muslim harus menegakkan Alkitab atau Injil. Injilnya sudah tidak ada, Injilnya sudah dirangkum di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan Alkitab, Biblos dan yang lain sebagainya dipakai oleh orang-orang mereka, oleh pendeta itu sendiri, bukan dikatakan kitab, bukan dikatakan Injil, karena Injil sudah tidak ada. Ini sungguh pembodohan, dan saya kira iya cap ini adalah Musailamah al-Kadzab zaman sekarang. Nauzubillah subhanallah. Dan yang kedua, seorang pendeta kembali yang coba mengelabui umat muslim, mencoba menyalahkan Al-Quranul Karim. Katanya Al-Quranul Karim itu salah dalam pengi'rabannya. Allah Subhanahu wa taala salah. Nauzubillah subhanallah. Al-Quranul Karim adalah sumber segala ilmu. Dia mencoba mengoreksi, coba menyalahkan Al-Quranul Karim yang seharusnya i'rab katanya itu. Padahal adanya ilmu i'rab itu terdapat dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, inilah keindahan Al-Quran, inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Coba dia menyebutkan bahwa di dalam lafaz in hadzani lasahirani, dan dia menyebutkan seharusnya inna hadzani lasahirani. Memang kalau dalam Al-Quran tulis lafaz inna, mungkin saja itu menjadi amil nawasah sugro. Tetapi dalam Al-Quran coba kita lihat, qalu in hadzani, ahazani, in hazani. Sudah jelas ya. Jadi bagaimana dia mau menyalahkan Al-Quran, bagaimana dia mau mengoreksi Al-Quranul Karim apabila dia membacanya saja sudah salah. Masya Allah, ini juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada keindahan Al-Quranul Karim yang tidak akan bisa menyalahkannya, tidak akan bisa menirunya pula, dan tidak akan bisa memalsukannya. Qalu in hazani la sahirun, inilah dua orang penyihir. Hazanilah sahirani. Mungkin ini yang dikhitab Allah Subhanahu wa taala merangkum kepada dua pendeta ini yang mencoba menipu umat muslimin seperti zaman Musailamah al-Kadzab. Nauzubillah subhanallah. Jadi jelas sahabat-sahabat saudara, in hazani la sahirani, bukan inna hazaini la sahirani. Sebab di sana in itu tidak beramal, hazani la sahirani
benar. Hazani kalau dinasabkan hazaini, dan lasahirani itu sudah jelas i'rab ropa-ropanya memakai alif dan nun. Sedangkan hazani kalau dibaca hazaini menjadi inna hazaini, benar isim inna yang dibaca nasab dengan alamat dan ciri nasabnya itu adalah iya dan nun. Tetapi dalam Al-Quran ini qaulu in hazani ropa, lasahirani pun ropa. Nah sahabat alhamdulillah, itulah sangat dikhawatirkan sekali ya orang-orang muslim saudara-saudara kita mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka. Yang pertama, orang Islam harus menegakkan Alkitab, harus menegakkan Biblos. Kalau dalam Al-Qurannya yang tadi surah Al-Maidah, Injil dan Taurah itu dari zaman dulu ya, dan Injil Taurah sudah dirangkum, sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, wajib kita yakini bahwa Al-Quranul Karim itu sudah benar semuanya, tidak ada yang keliru dalam segi i'rab, dalam segi lapaznya. Nauzubillah summa nauzubillah, apabila kita mengikuti kedua orang pendeta ini, maka jatuhlah kita kepada murtad. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.